Pernahkah kita berada pada situasi di mana kita tahu apa yang benar, tapi hati kita takut kehilangan seseorang? Di dunia pendidikan, dilema seperti itu bukan sekedar cerita, tapi kenyataan yang menentukan karakter kepemimpinan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Margiono dari SMP Negeri 50 Tanjung Jabung Barat. Dan hari ini saya ingin membagikan refleksi saya tentang bagaimana seorang pemimpin menghadapi dilema moral melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kasus: Tari melihat Rara mengambil dompet milik Nina. Tari tahu bahwa melaporkan hal ini adalah tindakan benar, tapi ia takut hubungan persahabatannya dengan Rara akan rusak. Langkah 1. Nilai yang saling bertentangan. Dalam kasus ini, Tari terjebak antara kejujuran dan keadilan versus kesetiaan kepada sahabat. Dua nilai yang sama-sama penting, tapi justru menuntut arah yang berbeda. Langkah 2. Siapa yang terlibat? Yang terlibat tidak hanya Tari, Rara, dan Nina. Ada Bu Sri, dan bahkan seluruh budaya moral sekolah ikut dipertaruhkan. Satu keputusan kecil bisa menjadi pesan besar. Apakah kejujuran masih bernilai di sekolah kita? Langkah 3. Fakta penting. Yang jelas adalah Tari melihat Rara mengambil dompet Nina. Tidak ada saksi lain, dan Nina benar-benar kehilangan barangnya. Ini bukan sekedar cerita kecil, ini adalah ujian integritas. Langkah 4. Uji benar salah. Jika kita melihatnya melalui 5 uji etika, secara hukum, salah. Secara aturan sekolah, salah. Secara hati nurani, tetap salah. Secara publikasi, tidak pantas disembunyikan. Secara panutan, pemimpin berintegritas pasti memilih kejujuran. Semua lensa menegaskan bahwa kebenaran harus ditegakkan. Langkah 5. Paradigma benar versus benar. Ini adalah benturan antara kebenaran versus kesetiaan, keadilan versus kasihan, individu versus kelompok. Masalahnya bukan memilih antara baik dan buruk, tapi antara dua kebaikan yang saling bertabrakan. Langkah 6. Prinsip resolusi. Saya memilih berpikir berbasis peraturan, karena sekolah berdiri di atas nilai kejujuran. Namun, saya juga menambahkan rasa peduli, karena pendidikan bukan hanya menghukum, tapi membimbing. Langkah 7. Opsi trilema. Ada solusi ketiga, lebih bijak dan manusiawi. Tari berbicara empat mata dengan Rara, mengajak, menuntun, bukan menghakimi. Biarkan Rara sendiri yang mengembalikan dompet tersebut. Biarkan ia belajar, bukan dipermalukan. Itulah pendidikan, bukan hanya menegakkan peraturan, tapi menumbuhkan kesadaran. Langkah 8. Keputusan akhir. Keputusan saya adalah Rara harus diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya dengan mengembalikan dompet tersebut. Namun, jika ia menolak, Tari berkewajiban melaporkan kepada Bu Sri. Kejujuran tidak boleh dikalahkan oleh rasa takut kehilangan teman. Langkah 9. Pelajaran yang saya dapatkan. Saya belajar bahwa menjadi pemimpin, terutama pemimpin sekolah, berarti berani memilih yang benar, meskipun itu berat. Bahwa nilai moral tidak terbentuk dari poster yang ditempel di dinding, tapi dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Dan saya belajar bahwa teguh pada kebenaran dengan hati yang penuh kasih adalah jalan menuju budaya sekolah. Pada akhirnya, kasus kecil seperti ini membentuk fondasi besar bagi karakter sekolah. Jika kita membiarkan kebohongan kecil, kita sedang membuka pintu bagi kebohongan besar. Namun jika kita berani menegakkan nilai dengan cara yang manusiawi, kita sedang menanamkan integritas bagi seluruh generasi.